Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita dengan NIM A0321-503. Di sini saya akan membahas tentang konsep tanah dan air. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan industri. Pembentukan air tanah. Air tanah terbentuk dari air hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Air tanah adalah salah satu aset dalam daur hidrologi, yakni suatu peristiwa yang selalu berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Penguapan dari darat atau laut, pengembunan membentuk awan, pencurahan, pelonggakan dalam tanah atau badan air, dan penguapan kembali. Air dan air permukaan saling berkaitan dan berinteraksi. Setiap aksi terhadap air tanah akan memberikan reaksi terhadap air permukaan, demikian sebaliknya. Kemudian di sini ada kerusakan sumber air. Kerusakan sumber daya air tidak dapat dipisahkan dari kerusakan di sekitarnya, seperti kerusakan lahan, vegetasi, dan tekanan penduduk. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi ketersediaan sumber air. Kondisi tersebut tentu saja perlu dicermati secara dini agar tidak menimbulkan kerusakan air tanah di kawasan sekitarnya. Kemudian di sini ada permasalahan air tanah. Air tanah, khususnya untuk pemakaian rumah tangga dan industri di wilayah urban dan dataran rendah, memiliki kecenderungan untuk mengandung kadar besi atau asam organik tinggi. Hal ini bisa diakibatkan dari kondisi geologis Indonesia yang secara alami memiliki deposit Fe tinggi terutama di daerah lereng gunung atau diakibatkan pula oleh aktivitas manusia. Sedangkan air dengan kandungan asam organik tinggi bisa disebabkan oleh adanya lahan gambut atau daerah bakau yang kaya akan kandungan senyawa organik. Adapun ciri-ciri air yang mengandung kadar besi tinggi atau kandungan senyawa organik tinggi diantaranya air mengandung zat besi. Air dengan kandungan zat besi tinggi akan menyebabkan air berwarna kuning. Pertama, keluar dari keran air nampak jernih, namun setelah beberapa saat air akan berubah warna menjadi kuning. Hal ini disebabkan karena air yang berasal dari sumber air sebelum keluar dari keran berada dalam bentuk ion Fe2. Setelah keluar dari keran Fe2 akan teroksidasi menjadi Fe3 yang berwarna kuning. Kemudian di sini ada cekungan air tanah. Adanya krisis air akibat kerusakan lingkungan perlu suatu upaya untuk menjaga keberadaan atau ketersediaan sumber daya air tanah, salah satunya dengan memiliki suatu sistem monitoring penggunaan air tanah yang dapat divisualisasikan dalam data spasial dan atributnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai konsep tanah dan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.